Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa dan juga pemahaman tentang bahasa. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu nature of language. Yang kedua ada basic reading process, terus ada juga understanding discourse. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah morpheme, yaitu pembunyiannya. Morpheme yaitu suku dari pembentuk suatu kata, misalkan kuliah dibagi menjadi ku, li, dan ah. Ada sintaks yaitu penyusunan kalimatnya. Di Indonesia mungkin lebih terkenal seperti SPOK. Habis itu ada semantik yaitu pemaknaan dari suatu kata. Setelah itu ada pragmatik yaitu pemaknaan dari suatu topik yang sedang dibicarakan secara keseluruhan. Nah, menurut para ahli di sini di dunia ini ada sekitar 6.000 sampai 7.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Di sini juga ada bahasa menurut Chomsky yaitu bahasa bersifat modular. Itu linguistik terpisah dari proses kognitifnya. Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan kognitif karena menurut Chomsky itu bahasa bersifat modular, sementara menurut kognitif sebaliknya. Cognitive Functional Approach adalah dasar dari pendekatan ini, yaitu bahwa individu berkomunikasi adalah untuk menyampaikan makna. Pendekatan ini menjadi dasar neo-psycholinguistik dalam meneliti bahasa secara proses kognitif. Juga ada gangguan dari bahasa yang disebut apasia. Nah, ada dua tipe apasia di sini. Yang pertama yaitu ada Wernicke apasia. Wernicke apasia terjadi apabila seseorang mengalami kesusahan dalam memahami sesuatu, rusak di area Wernicke. Terus juga ada Broca apasia, yaitu kerusakan pada saat pemeroduksian suara. Sebagian besar studi neurolinguistik menemukan aktivasi lebih besar di belahan kiri otak daripada di sebelah kanan. Belahan kiri memang melakukan sebagian besar pekerjaan dalam memproses bahasa. Untuk sebagian besar orang berpikir bahwa belahan kanan tidak berperan dalam pemerodukan bahasa. Namun belahan ini juga melakukan beberapa tugas. Belahan kiri dan kanan sering bekerja sama dalam tugas-tugas seperti menafsirkan makna, kata halus, menyelesaikan ambiguitas, dan menggabungkan makna beberapa kalimat. Bahasa tidak hanya mengaktifkan satu bagian, namun dua belah bagian otak. Basic reading process. Membaca menunjukkan kita menggunakan banyak proses kognitif yang telah kita bahas sebelumnya. Membaca, kita mengenal dulu huruf yang dibaca, bahasa yang digunakan, kemampuan mata dalam skimming, pemaknaan setiap kalimatnya, dan sebagainya. Intinya, membaca adalah kegiatan penting yang membutuhkan hampir setiap proses kognitif. Beda dari spoken language, written language. Nah, di sini written itu kita bisa mengatur kecepatan yang kita baca, proses skimmingnya kita bisa atur. Sementara kalau spoken language kita tidak bisa mengatur apa yang kita dengar. Di sini ada penelitian tentang reading and working memory, menunjukkan bahwa orang yang working memory lebih besar sangat terampil dalam membaca bagian sulit dan menyelesaikan persoalan verbal yang kompleks, serta mampu memaknai makna ambigu dan makna rumit dengan cepat. Working memory memainkan peran penting selama membaca. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan rentang working memory yang lebih besar sangat terampil dalam membaca bagian sulit dan menyelesaikan masalah verbal secara kompleks, serta mampu memaknai makna ambigu, makna rumit dengan cepat. Pemahaman membaca jauh lebih rumit dari sekedar mencocokkan kata-kata dan frasa bersama-sama. Pembaca juga harus mengumpulkan informasi bersama dan mengingatnya dengan berbagai konsep sehingga pesannya terintegrasi dan stabil. Kita harus mencatat bahwa pendengar dan pembaca juga membentuk representasi terintegrasi. Pemahaman membaca jauh lebih rumit dari sekedar mencocokkan kata-kata dan frasa secara bersama-sama. Pembaca juga harus mengumpulkan informasi bersama dan mengingatnya dengan berbagai konsep sehingga pesannya terintegrasi dan stabil. Ketika kita membuat kesimpulan saat membaca, kita menggunakan dan menggabungkan pengetahuan dunia kita untuk mengaktifkan informasi yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bagian tertulis. Pandangan konstruksionis, bila pembaca aktif membangun penjelasan ketika mereka mengintegrasikan informasi saat ini dengan semua informasi yang relevan dari bagian teks sebelumnya, serta pengetahuan latar belakang mereka. Faktor-faktor yang mendukung tentang kesimpulan. Jika kita punya working memory dan keterampilan metakomprehensif dan ilmu yang semuanya baik, maka kita akan mudah membuat kesimpulan. Tapi di sini orang sering gagal membangun kesimpulan ketika membaca teks ilmiah. Nah, di sini juga ada penelitian tentang orang-orang memiliki kecemasan tinggi biasanya berkinerja buruk pada saat ujian. Nah, di sini yang terakhir ada artificial intelligence, yaitu adalah bidang ilmu komputer yang berupa membangun komputer agar dapat menunjukkan proses kognitif mirip manusia.